Kita akan berdoa, puji syukur selayaknya kami persembahkan ke hadapan Bapa dalam surga dengan menyebut karena Allah yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, buat kemurahan Tuhan di saat ini kami dapat kembali menerima firman Tuhan, siapakan kemurahan Tuhan berlaku bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Hamba mohon Roh-Mu berkarya, Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas, hikmat, kuasanya, jangkauannya, juga mengurapi semua yang mendapat kesempatan mendengar firman-Mu, mengurapi telinga-telinga, hati, pikiran, konsentrasi, supaya dengan pertolongan, kekuatan kuasa Roh Kudus, kami semua diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah persembahkan doa kami ini. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita sekalian. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan selayaknya kita persembahkan kepada Dia, karena memang Dialah satu-satunya Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah di atas segala Allah. Karena di dunia ini memang banyak yang dianggap, diakui sebagai Allah, walaupun pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi karena orang yang mempercayai, bahkan yang membuatnya, menganggapnya sebagai Allah, maka yang pada hakikatnya bukan Allah itu juga disembah, dipuja, ditinggikan sebagai Allah. Tetapi Allah-Allah lain itu tidak dapat disamakan dengan Allah kita, Allah yang kita sembah. Walaupun Allah yang kita sembah itu memang kita tidak bisa melihat, karena firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun yang memandang Allah, memandang Tuhan akan bisa tetap bertahan hidup. Tidak seperti Allah-Allah lain yang dibuat oleh tangan manusia, memang bisa dilihat, bisa dijamah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah-Allah lain itu mempunyai mata tidak bisa melihat, mempunyai telinga tidak bisa mendengar, mempunyai hidung tidak bisa bernapas, mempunyai mulut tidak bisa berkata-kata, mempunyai tangan tidak bisa meraba, mempunyai kaki tidak bisa melangkah, tidak bisa bergerak. Karena memang itu hanya buatan tangan manusia. Tetapi Allah kita dengan matanya yang maha tahu, menjelajah ke seluruh bumi, melihat setiap anak manusia, dan firman Tuhan mengatakan tidak ada yang benar karena semua orang telah berbuat dosa. Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, kehidupan kita ini dibenarkan melalui penebusan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, dan Allah juga bersedia mengirimkan Roh-Nya, Roh kebenaran yang berusaha menuntun kita ini ke dalam seluruh kebenaran Allah. Allah yang kita sembah, telinganya sangat tajam, biarpun itu masih berada dalam suara hati kita, mulut kita belum sempat mengucapkan, dia itu sudah bisa mendengar. Dan firman Tuhan menyatakan apa yang kita bisikkan di dalam bilik yang terkunci, Allah yang tidak bisa kita lihat itu, dia tetap mendengar. Dan Tuhan yang merupakan sumber hidup, dengan hidungnya mengembusi kehidupan kita ini dengan napas hidup. Dan Tuhan dengan mulutnya mengucapkan perkataan firman yang penuh kuasa.
kuasa yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, kuasa yang mengadakan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, kuasa yang menyembuhkan penyakit, kuasa yang meredakan badai, gelombang, bukan saja secara alam, tapi badai, gelombang dari kehidupan ini. Kuasa firman Tuhan melepaskan kehidupan kita dari roh-roh jahat. Tangan Tuhan yang panjang senantiasa diulurkan untuk menyelamatkan kita. Tangan Tuhan yang kuat, tangan kanan yang berkemenangan, memegang tangan kita, menuntun tangan kita untuk kita ini bisa berjalan di dalam jalan kemenangan. Ya, bahkan tangan Tuhan tak berkarya membentuk kehidupan kita yang ada di dalam tangan Tuhan, walaupun kehidupan kita ini bagaikan bejana tanah liat yang sudah rusak, sudah hancur, tetapi tangan kuasa Tuhan sanggup membentuk kita kembali menjadi bejana yang indah sesuai dengan yang menjadi mau dan rencana Tuhan. Demikian juga kaki Tuhan membuat Tuhan itu berada di mana saja, kapan saja. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak terbatas oleh adanya waktu dan ruang. Jadi dia itu selalu ada kapan saja, di mana saja. Ya Tuhan, dan pada kesempatan pagi hari ini atau saat ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari bagian ayat firman Tuhan yang pada waktu yang lalu saya sampaikan dari surat 1 Petrus 3 ayat 18. Saya akan baca ulang 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Pada kesempatan yang lalu saya sudah sedikit menekankan bahwa Tuhan Yesus itu dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Walaupun dia itu adalah orang benar. Karena memang pada Tuhan sama sekali tidak ada kesalahan, tidak pernah berbuat dusta, tidak pernah mengucapkan dusta, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa dia datang ke dunia memang dalam keadaan sebagai manusia, seperti manusia yang lain. Cuma satu yang tidak sama dengan manusia yang lain, yaitu tidak pernah berbuat dosa. Tetapi dia yang dalam keadaan sebagai manusia, sebagai orang yang benar, telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia untuk manusia lain yang berdosa, untuk menanggung dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menebus dosa kita dengan bilur-bilurnya, untuk menyembuhkan segala penyakit kita dengan darahnya. Dia mengampuni dosa kita, dia menanggung segala keberatan dan kesengsaraan kita. Dan ayat ini mengatakan pada bagian terakhir yang memang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Inilah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dia memang mati, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku memang mati. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan, namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Ya, jadi walaupun dia memang mati, Tuhan Yesus sendiri tidak menyangkali, tidak mengakui. Tuhan Yesus sendiri mengakui. Tetapi Tuhan Yesus juga menyatakan diri, mengakui bahwa telah hidup, telah
bangkit. Dan Tuhan Yesus yang bangkit itu dibangkitkan oleh kuasa Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dan untuk ini kita akan membaca firman Tuhan dalam surat Efesus pasalnya yang pertama, mulai ayat 19 sampai 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi dari ayat-ayat yang kita telah baca ini, bahwa kuasa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati dan telah mendudukkan Tuhan Yesus di sebelah kanannya di surga, di sebelah kanan Bapa di surga, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, pemerintah, kerajaan, kekuasaan, dan telah mengenunikan nama di atas segala nama yang dapat disebut. Itu adalah kuasa yang hebat. Dan kuasa yang hebat ini hanya ada pada kuasa Allah. Sekalipun di dunia ini banyak ya orang yang berkuasa. Mungkin kekuasaannya itu berupa hikmat, berupa kepintaran. Tetapi bagaimanapun hebatnya kuasa yang ada pada manusia, tidak ada satupun yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, tentunya yang seringkali berhadapan dengan kematian ini adalah dokter. Dan tentunya kita mengetahui, memahami bahwa dokter itu pasti orang yang hebat. Tetapi kalau pasien yang dihadapi itu sudah mati, tidak ada satupun dari dokter itu yang bisa membangkitkan. Ya, bahkan seringkali bisa terjadi walaupun belum mati, masih ada nafas. Tetapi kalau menurut analisa dari ilmu kedokteran sudah tidak bisa ditolong, seringkali dokter juga bisa angkat tangan dengan mengatakan, kami sudah berusaha semampu kami, tetapi kami tidak sanggup lagi untuk bisa menyembuhkan. Padahal sebetulnya masih ada nafas, masih ada kehidupan. Apalagi kalau sudah betul-betul sudah mati. Jangankan mati beberapa lama, sedangkan baru mati saja ya hanya beberapa menit, sudah tidak ada kekuatan lagi, sudah tidak ada kuasa lagi untuk menghidupkan. Ya, walaupun seringkali kalau untuk memberikan pertolongan dibuatkan napas
bantuan. Ya tentunya kalau dibuatkan napas bantuan itu karena diperkirakan masih ada napas, yaitu bisa menolong, tapi juga tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Apalagi Tuhan Yesus, karena matinya itu dalam keadaannya sebagai manusia, sudah mati 3 hari. Ya bahkan mungkin menurut prediksi, menurut perkiraan, menurut pengalaman, kalau mati itu sudah 3 hari, sangat mungkin sudah berbau. Tetapi karena ada kuasa Allah yang hebat, kuasa itu sanggup membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, walaupun sudah mati selama 3 hari. Ya, dan bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian ini bukan hanya merupakan cerita dari mulut ke mulut, tetapi kebangkitannya itu ada yang menyaksikan. Di saat hari pertama Tuhan Yesus bangkit, sudah ada yang menyaksikan. Dan 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan sebelum terangkat ke surga, ia berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia itu bangkit dan hidup. Ya, jadi bukti kebangkitan Tuhan Yesus itu di samping disaksikan oleh para murid, tidak 1, 2, 3 murid ya. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa suatu perkara itu menjadi teguh kalau ada 2 atau 3 orang saksi. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan cuma disaksikan oleh 2, 3 orang saksi, tetapi sangat banyak. Dalam surat 1 Korintus pasal 15, di sana dinyatakan bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu seringkali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan pernah menampakkan diri kepada 500 muridnya. Berarti itu sangat banyak, merupakan saksi yang sangat banyak. Ya, kalau boleh saya katakan, bukan saja saksi yang kuat, bukan saja saksi yang teguh. Ya, mungkin kalau saya katakan bagaikan saksi yang sempurna ya. Yang tentunya tidak bisa kita bantah. Walaupun ada yang berusaha untuk supaya pengikut Tuhan itu tidak mempercayai kebangkitan Tuhan. Adanya ajaran bidah yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu tidak betul-betul dalam keadaan sebagai manusia. Nah, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia tidak betul-betul dalam keadaannya sebagai manusia, juga kemudian diajarkan bahwa Tuhan Yesus mati itu tidak benar-benar mati, itu hanya merupakan bayangan. Ya, itulah ajaran bidah yang ingin menyangkali bahwa Tuhan Yesus itu memang mati dan bangkit dengan mengatakan Tuhan Yesus tidak betul-betul dalam keadaan manusia, dan kemudian diteruskan bahwa yang mati itu bukan Tuhan Yesus tetapi bayangannya. Itu dengan tujuan untuk tidak mempercayai Tuhan Yesus itu bangkit.
Sebab yang namanya bangkit itu karena melewati kematian. Dan itu rentetannya memang sangat panjang. Kalau tidak mempercayai kebangkitan Tuhan, juga menyebabkan keimanan kita kepada Tuhan itu menjadi sia-sia. Firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasal 15 di sana dikatakan, kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, karena kita mempercayai Kristus yang bangkit, dan sia-sialah pemberitaan kami. Ya, kiranya dengan apa yang saya sampaikan, sedikit saya tekankan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat banyak yang menyaksikan untuk memberikan keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu memang betul-betul bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan pada ayat ini dinyatakan bahwa kuasa Allah yang hebat yang telah ditunjukkan pada Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanan Bapa di surga, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, pemerintah, kekuasaan, dan kerajaan, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Pada ayat 19 di sana dinyatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, jadi kuasa Allah yang hebat yang telah dibuktikan dengan membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu, kuasa itu juga dinyatakan bagi kita yang percaya. Ya, dan firman Tuhan mengatakan memang tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala sesuatu dapat terjadi karena percaya. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa kita sangkali, yang harus kita akui. Karena memang kita sungguh-sungguh memerlukan kuasa Tuhan yang hebat itu untuk mengatasi kemustahilan. Supaya kita ini bisa mengalami, merasakan kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita yang percaya. Tetapi kalau kita perhatikan di bagian firman yang telah kita baca pada kesempatan ini, sebagai bukti bahwa kehidupan kita ini percaya untuk bisa menerima kuasa Tuhan yang hebat, maka harus dibuktikan bahwa kita ini menempatkan diri sebagai tubuh Kristus. Ayat 22 dan 23 saya baca ulang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, berarti dia berkemenangan mutlak, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi dari ayat yang kita baca ini, Tuhan itu mengendaki bukti bahwa kita ini percaya, yaitu dengan kita ini menempatkan diri sebagai tubuh Tuhan, menempatkan diri sebagai tubuh Kristus. Dan pada ayat 23, sebagai bukti orang percaya itu adalah tubuh Kristus, maka di dalamnya ada kepenuhan Kristus. Nah, inilah yang menjadi perjuangan kita, yang menjadi pergumulan kita. Untuk kita ini menjadi tubuh Kristus, ya secara pribadi kita ini adalah tubuh Kristus, tetapi secara
kebersamaan. Memang firman Tuhan mengatakan tubuh itu satu, anggotanya memang banyak. Tetapi kita masing-masing ini adalah tubuhnya, dan kita masing-masing adalah anggota tubuhnya. Kita harus memahami betul ayat ini. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi perjuangan kita. Untuk kita ini betul-betul menjadi tubuh Kristus, harus dibuktikan bahwa dalam kehidupan kita ini ada tanda kepenuhan Kristus. Ya, kepenuhan karakter Kristus. Dan kita bisa mengetahui kepenuhan karakter Kristus melalui firman, oleh pertolongan Roh Kudus. Atau dengan kata lain, bahwa kehidupan kita sebagai jemaat ini adalah tubuh Kristus, yang adalah kepenuhan Kristus, yang adalah kepenuhan firman dalam kuasa Roh Kudus. Maka dalam kehidupan kita ini harus ada kepenuhan firman oleh pertolongan kekuatan dari Roh Kudus. Dan kalimat terakhir dari ayat 23 ini mengatakan kalau kita ini adalah tubuh Kristus, yang adalah kepenuhan Kristus, kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, ini yang luar biasa menjadi pengharapan kita. Bahwa kita yang adalah tubuh Kristus, yang adalah kepenuhan Dia, maka kita ada hak, ada kesempatan dipenuhkan semua dan dalam segala sesuatu. Karena di dalam Tuhan Yesus sebagai kepala itu memang telah diciptakan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik pemerintah, baik singgasana, penguasa, kerajaan. Dan dengan sendirinya, kalau Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai kepala, dan kita ini betul-betul menempatkan diri sebagai tubuhnya yang adalah kepenuhan Dia, maka dengan sendirinya kepenuhan yang ada di kepala itu, yaitu Tuhan Yesus, pasti juga disalurkan kepada kita jemaat yang adalah tubuhnya. Ya, inilah pengharapan kita yang luar biasa. Dan kalau Dia kepala, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, maka kepada kita sebagai tubuhnya yang adalah kepenuhan Dia juga ada janji. Kalau segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, berarti Dia itu berkemenangan. Maka bagi kita juga ada janji kemenangan. Firman Tuhan mengatakan, syukur kepada Allah yang memberikan kemenangan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Segala syukur, terima kasih kami persembahkan senantiasa ke hadapan Bapa dalam surga buat besaran kasih-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, Engkau menarik kehidupan kami ini sebagai sidang jemaat-Mu yang adalah tubuh Kristus, dan mampukan kami, tolong kami oleh kuasa firman dan Roh-Mu ya Tuhan, supaya dalam kehidupan kami ada tanda kepenuhan Kristus. Dan kalau Tuhan Yesus itu yang mendapat tempat sebagai kepala dalam kehidupan kami, maka kami percaya segala sesuatu yang ada di kepala itu disalurkan bagi seluruh tubuhnya. Inilah pengharapan kami ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Bagi kami, mohon kasih karunia-Mu, menolong kami, menguatkan kami,
memampukan kehidupan kami untuk kami bisa berjuang, bergumul, menempatkan diri sebagai tubuh Kristus yang adalah kepenuhan Kristus. Sehingga nyata bahwa dalam kehidupan kami, ya yang di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dalam kehidupan kami juga dipenuhkan segala sesuatu di atas semuanya. Syukur, terima kasih kami persembahkan kepada Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.